Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Indonesia Timur? Apa kabar Ternate, Mataram, dan Jayapura? Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada teman-teman semua ya. Amin. Bagaimana nih? Apakah masih semangat untuk belajar di rumah? Tentunya masih dong. Nah teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Mega dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang huruf kapital, nah pekan ini kita lanjutkan tentang puebi juga teman-teman. Tapi tentang pembahasan tanda baca. Tanda baca apa saja ya? Mari nanti disimak penjelasan yang akan Bu Mega sampaikan. Tentu saja, selalu diingat kesepakatan pelajaran bahasa Indonesia. Apa saja? IDE, ibadah, D, disiplin, eksplorasi. Semoga dengan demikian teman-teman dapat memahami dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, mari kita mulai. Hola teman-teman Indonesia Timur. Nah, berjumpa lagi nih dalam permainan matchstick yang kemarin. Kira-kira teman-teman berhasil nggak ya? Dengan menghilangkan 3 tusuk gigi saja membentuk 3 kotak. Nah, ini ya kunci jawabannya. Yang pertama, teman-teman ambil yang bagian atas. Kemudian yang kedua, nih. Yang ketiga, tara. Ketika sudah mengambil 3 tusuk gigi, teman-teman berhasil membuat 3 kotak. 1, 2, 3. Siapa nih yang berhasil? Boleh bertakbir ya. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Hari ini kita akan ditemani oleh Hasan atau Husen? Coba tebak. Ya benar, Hasan. Permainan kali ini adalah menebak mutiara nanti yang akan diacak dalam sebuah gelas. Nah, teman-teman ikuti sambil bermain dengan Hasan ya. Are you ready? Ready. Oke, yang kita gunakan adalah gelas dan sebuah mutiara. Kita mulai dari yang mudah. Tada! Barakallah. Ternyata Hasan pintar ya teman-teman. Kita mulai. Barakallah. Yang terakhir, kita acak lagi ya. Barakallah. Ternyata Hasan berhasil menjawab semua tebak-tebakannya. Apakah teman-teman di rumah juga berhasil? Nah, kali ini sekian sudah bermain dengan Hasan ya teman-teman. Lain kali kita akan bermain dan percobaan yang lain. Terima kasih Hasan. Sama. Nah teman-teman, pekan ini kita akan belajar tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tentang tanda baca. Jika pekan lalu kita sudah mengenal dan memahami tentang huruf kapital, nah pekan ini kita lanjutkan dengan tanda baca. Tanda baca apa sajakah yang perlu kita pahami? Yang pertama, tanda titik, tanda tanya, tanda seru, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, dan tanda petik. Silahkan disimak ya teman-teman. Baik, sebelum itu Bu Mega ingin mengetes pengetahuan teman-teman tentang bentuk tanda baca berikut ini. Baik. Pertama, aku adalah sebuah tanda baca. Aku biasanya diletakkan di akhir sebuah kalimat pernyataan. Tanda baca apakah aku? Ya, benar sekali. Itu adalah tanda baca titik.
Yang kedua, aku adalah sebuah tanda baca yang biasanya diletakkan di akhir kalimat perintah. Tanda baca apakah aku? Jeng jeng, benar, yaitu tanda seru. Yang ketiga, aku adalah sebuah tanda baca. Aku diletakkan di akhir kalimat tanya. Siapakah aku? Benar sekali, aku adalah tanda tanya. Nah, untuk ketiga tanda baca ini sepertinya sudah familiar sekali ya bagi kita teman-teman. Ada tanda titik, ada tanda seru, ada tanda tanya yang biasanya sering teman-teman gunakan dalam menulis. Nah, namun ada beberapa tanda baca lagi yang juga berteman dengan tiga tanda baca ini. Siapa saja ya mereka? Adalah tanda baca koma. Nah, biasanya tanda koma digunakan untuk memberikan jeda dalam suatu kalimat ataupun memberikan perincian. Tanda baca berikutnya yaitu tara. Teman-teman tahu nggak ya? Ya benar, ini adalah tanda baca titik koma. Biasanya dia juga sebagai kata ganti kata penghubung ataupun dia juga jeda dalam kalimat. Nah, itu gunanya dari tanda titik koma. Tanda baca berikutnya mirip nih dengan tanda titik koma, yaitu tanda titik dua. Familiar nggak ya? Tentunya dong. Biasanya ketika teman-teman menulis naskah drama, teman-teman akan menggunakan tanda titik dua. Yang terakhir, siapakah dia? Tara. Ya, dia adalah tanda petik. Biasanya digunakan untuk mengapit kalimat langsung. Juga sering biasanya terdapat di dalam naskah drama. Kita lanjut. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tanda titik. Untuk tanda titik terdapat beberapa aturan yang perlu kita pahami ya. Yang pertama, tanda titik dipakai di akhir kalimat pernyataan. Jadi, ketika teman-teman menuliskan sebuah kalimat pernyataan ataupun kalimat informasi, silahkan bubuhkan tanda titik di akhir kalimatnya. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit maupun detik. Biasanya teman-teman sering menemukan nih, seperti contoh 01.35.20 yang artinya pukul 1 lewat 35 menit lewat 20 detik. Aturan yang ketiga untuk tanda titik yaitu benar, memisahkan bilangan ribuan. Biasanya teman-teman temukan pada nominal mata uang atau jumlah sesuatu yang sampai hitungan ribuan. Itu perlu teman-teman bubuhkan yaitu tanda titik. Tanda berikutnya yaitu tanda tanya. Ayo, tanda tanya digunakan untuk benar sekali dipakai pada akhir kalimat tanya. Seperti pembelajaran beberapa bulan yang lalu kita sudah mempelajari kata tanya adik Simba. Setiap kata tanya digunakan untuk membuat kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Benar. Contohnya, di mana alamat rumahmu? Tanda tanya. Tapi teman-teman, selain di akhir kalimat tanya, tanda tanya juga digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau belum bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya seperti berikut ini. Di Indonesia terdapat 740 dalam kurung tanda tanya bahasa daerah. Nah, 740 di sini itu belum bisa dibuktikan kebenarannya, jadi dibubuhkan tanda tanya. Namun, untuk penggunaan aturan nomor 2, sepertinya kita belum terlalu familiar dalam menggunakannya. Nah, harapannya untuk penggunaan tanda tanya untuk nomor 1, yaitu diletakkan pada akhir kalimat tanya, harapannya bisa kita gunakan setiap menuliskan kalimat tanya. Tanda baca berikutnya yaitu benar, tanda seru. Kapan tanda seru digunakan? Checklist. Tanda seru
digunakan untuk mengakhiri pernyataan sebuah ungkapan atau seruan atau kalimat perintah. Jadi, teman-teman perlu bubuhkan tanda seru pada bagian akhir kalimatnya. Contohnya di sini, merdeka. Nah, teman-teman, selain kata merdeka, contoh berikutnya yaitu buanglah sampah itu. Kalimat tersebut merupakan sebuah perintah, maka perlu diakhiri dengan tanda seru. Tanda berikutnya yaitu tanda koma. Apa saja ya aturan penggunaan dari tanda koma? Ya, yang pertama, dipakai di antara unsur-unsur untuk merincikan atau membilang. Misalnya, telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet bukan barang asing lagi. Jadi ketika teman-teman atau kita merincikan sesuatu, itu perlu diberikan tanda koma. Penggunaan aturan yang kedua untuk tanda koma yaitu dipakai sebelum atau sesudah kata seru. Di sini dicontohkan seperti kata oh, ya, wah, aduh, dan hai, ataupun kata sapaan lainnya. Contohnya, wah, koma, bukan main. Nah, setelah kata wah perlu diberi tanda koma. Atau kata sapaan lainnya, siapa namamu? Dek. Nah, sebelum kata dek itu diberi tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung. Misalnya, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, koma di sana untuk memisahkan kalimat dengan petikan langsungnya. Dan aturan penggunaan tanda koma yang keempat yaitu dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat tinggal, dan nama tempat atau wilayah. Kalau dari contohnya sih, teman-teman familiar, teman-teman pernah menulis surat bukan? Nah, pada bagian atas surat itu teman-teman biasa menuliskan nama tempat, koma, tanggal, bulan, dan tahun. Atau ketika teman-teman mengisi daftar riwayat hidup pada bagian tempat tanggal lahir juga demikian. Sama bukan? Nama tempat, koma, tanggal, bulan, dan tahun. Seperti yang teman-teman perhatikan pada contoh yaitu Surabaya, 10 Mei 1960. Setelah kata Surabaya perlu diberi tanda koma. Tanda baca berikutnya yaitu tanda baca titik koma. Biasanya dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, terdapat sebuah kalimat yang sudah diberikan tanda koma teman-teman. Namun, perlu juga diberikan tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagiannya. Contoh, misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta. Dan tanda titik koma. Baju, koma, celana, koma, dan kaos. Tanda titik koma. Pisang, koma, apel, koma, dan jeruk. Nah, siapa yang bisa membedakan bagian apa saja yang dipisahkan dalam perincian tersebut? Benar. Perincian pertama yaitu untuk barang alat tulis. Perincian kedua yaitu bagian dari pakaian. Dan perincian ketiga yaitu buah-buahan. Jadi di sini tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda baca berikutnya adalah tanda titik dua. Ada aturannya juga teman-teman. Yang pertama, dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rincian. Jadi terdapat dulu satu pernyataan, lalu ada rinciannya. Jadi kita menggunakan tanda titik dua. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Nah, perabot rumah tangga ini apa saja? Nah, itu yang kita rincikan teman-teman. Titik dua, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Begitu ya. Atau misalnya, teman-teman membutuhkan alat-alat tulis, titik dua,
pena, pensil, penggaris, buku. Seperti itu ya. Dan aturan yang kedua biasanya ini sudah familiar teman-teman gunakan. Yaitu titik 2 dipakai pada naskah drama sesudah kata pelaku. Contohnya yang menjadi pelaku di sini yaitu Ibu dan Amir. Ibu titik 2 baru dimasukkan kalimat langsung. Dan begitu pula dengan Amir sebagai pelaku ketika dia melakukan percakapan, setelah pelaku tersebut juga diberikan tanda titik 2. Contohnya seperti yang bisa teman-teman baca, Ibu, bawa koper ini nak. Amir pun menjawab, baik Bu. Nah, di situ juga ada penggunaan titik 2. Tanda baca berikutnya yaitu tanda petik. Kapan tanda petik digunakan? Yaitu untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Seperti pada naskah drama tadi juga terdapat petikan langsung. Itu adalah bagian dari pembicaraan. Contoh seperti ini, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, itu juga menggunakan kalimat petikan langsung. Selain itu juga, tanda petik juga digunakan dalam menuliskan judul buku, sajak, film, untuk menandakan bagian kalimat mana yang menjadi judul dari buku, film, atau naskah tersebut. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Menurut teman-teman, apa judul dari sajak tersebut? Iya, benar, pahlawanku. Karena di kata pahlawanku diberikan tanda petik. Oke? Masya Allah, sudah selesai ternyata pembahasan kita. Untuk memahami materi lebih dalam, teman-teman boleh membaca ringkasan materi yang sudah diberikan. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran hari ini? Semoga teman-teman dapat memaknai ilmunya dengan baik ya, dan Allah memberikan kemudahan dalam pemahamannya. Bu Mega akhiri materi kali ini, dan Bu Mega minta maaf jika terdapat salah kata, salah perbuatan dalam penyampaian. Bu Mega akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Bye-bye.